Namun bagaimana kalau dia jadi imam? Jadi imam, bagaimana hukumnya? Yang pertama tentu kita harus jelaskan bahwa imam anak kecil yang dimaksud adalah sabiyyun mumayyizun, anak kecil yang mumayyiz. Ya, anak kecil yang mumayyiz. Kalau anak kecil belum pandai solat, jelas jadi makmum saja dia tidak sah itu, apalagi jadi imam. Bagaimana kalau anak kecil itu mumayyiz, apalagi dia banyak pula menghafal Al-Quranul Karim? Nah, dalam hal keimaman anak kecil ini tidak sepakat ulama. Artinya apa? Terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Nah, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa dia boleh menjadi imam dalam salat nafilah, salat sunnah. Tidak dalam salat fardu. Jadi yang boleh adalah fit tatawwu', salat sunnah. Itu pendapat sebagian ulama. Jadi dengan demikian, kalau untuk salat fardu, dalam pendapat sebagian ulama seperti dinukilkan dari Imam Ahmad, la tan'aqidul jamaah. Kenapa? Tidak sah berjamaah, li'annahu la yasluhu an yakuna imaman linaqsi hali. Karena dia tidak pantas menjadi imam karena kondisinya belum lagi sempurna dari sisi taklif. Dia kan belum baligh. Nah, ini pendapat sebagian. Sedangkan ulama yang lain berpandangan boleh dia jadi makmum dan boleh dia jadi imam selama salatnya benar. Jadi boleh dia menjadi imam. Kenapa? Karena dia boleh jadi makmum selama salatnya sah. Persoalannya di mana? Ini pandangan sebagian ulama. Nah, sedangkan kalangan Malikiyah yang paling keras ya, berpendapat kalau anak kecil itu belum baligh, tidak sah berjamaah dengan dia walaupun jadi makmum sekalipun. Ini yang paling. Tapi yang lain boleh semakmum. Pendapat yang kedua, tidak boleh menjadi imam, jadi makmum saja boleh, jadi imam tidak. Pendapat yang pertama. Yang kedua, boleh jadi makmum dan sekaligus boleh jadi imam. Sedangkan menurut Malikiyah tidak berlaku, tidak sah berjamaah dengan anak kecil saja. Jadi kalau mau berjamaah, cari orang yang telah baligh. Itu mazhab Maliki. Nah, pendapat yang lain tadi katakan boleh dia
menjadi makmum tapi tidak menjadi imam. Ada yang mengatakan boleh jadi imam tapi dalam tatawwu, dalam amalan yang sunnah, salat sunnah. Fardu tidak. Nah, dari berbagai pandangan itu, mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat dan dekat ke petunjuk syariat dalam pandangan kita adalah yang membolehkan anak kecil yang mumayyiz ya, menjadi makmum untuk berjamaah, sah berjamaah dengannya, dan termasuk juga menjadi imam baik pada salat fardu maupun salat sunnah. Tetapi tentu ya, keimamannya tidaklah afdal dibandingkan dengan yang lain yang lebih. Kalau mereka sama berdua dalam hafalan atau berbeda-beda sedikit, sama-sama qari, ya mungkin ini hanya hafalnya saja, tapi sama-sama qari, sama-sama sah, maka al-asan yang lebih berumur didahulukan, terutama dalam salat fardu. Dari mana rujukan itu? Hadis itu ada hadis Malik ibn al-Huwairis. Malik ibn al-Huwairis datang bersama beberapa orang. Mereka anak-anak muda yang boleh dikatakan sebaya. Nah, jadi kata Malik ibn Huwairis, di mana mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Nah, belajar, kemudian setelah sekian lama, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan orangnya arif atau raqiqun qalb. Kalau dalam bahasa kita, Nabi adalah orang yang sangat bijaksana dan tahu coba yang kata sampai, tahu dan arif dengan membaca yang tersirat. Itu yang dipakai oleh orang Minangkabau, itu kearifan Nabi itu. Cuma mereka menggambarkan dengan pepatah, alun takilek la takallam bulan la sangkuk 30 itu. Apa contoh kearifan Nabi? Ini kisah Malik ibn al-Huwairis. Nah, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Saya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan atau dalam satu rombongan dari kaum saya. Faqamna indahu isrina lailatan. Kami bermukim bersama Nabi lebih kurang 20 malam. Jadi begitu orang belajar dahulu. Kini tidak guru namantang kaji. Jadi datang dia dengan beberapa orang, dalam riwayat lain kunna wa nahnu syababah, kami adalah anak-anak muda. Para pemuda datang bertemu Nabi dari kaum mereka, dari kabilah mereka datang, kemudian mereka menetap bersama Nabi selama 20 malam. Wa kana rahiman raqiqa. Beliau itu orang yang sangat penyayang dan perasa. Riqqah, hati beliau itu lembut, sehingga beliau tahu ini bagaimana suasananya. Falamma ra'a syauqana ila ahalina, ketika kami sudah terlihat rindu kepada keluarga, kan sudah nampak itu. Nah, maka Nabi bersabda, irji'u fakunu fihim. Ya sudahlah, pulanglah kalian ke rumah, ke keluarga kalian, kata Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya terlebih dahulu, apakah ada keluarga
yang kami tinggalkan di belakang bersama kaum kami, maka kami katakan, iya ya Rasulullah, fa akhbarnahu. Hadis ini hadis sahih ya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim. Nampak terbayang oleh Nabi, ini orang sudah lah teragak nak pulang. Tapi mereka meninggalkan Nabi juga berat. Tapi teringat dengan keluarga, iya pula. Nah, maka Nabi sa'alana amman tarakna, menanyakan kepada kami siapa yang ditinggalkan di kampung. Ya kami ceritakan, mungkin kau dengan anak, kau dengan istri, berbagai macam ya. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji'u ila ahlikum. Ya sudah. Kalau begitu kata Nabi, pulanglah kepada keluarga kamu sekalian. Nah, fa aqimu fihim. Menetaplah mereka kamu sekalian bersama mereka. Jadi tidak benar juga kalau keluarga ini harus ditinggalkan terus. Ini kan tekala tidak ada orang ya. Tidak ada orang yang tempat bertanya di kabilahnya. Karena ini baru masuk Islam kan. Jadi tidak benar juga kalau orang mau taat, mau apa, kemudian dia keluar meninggalkan tempat menetapnya, padahal di sana ada ulama tempat dia bertanya. Tidak tepat juga. Apalagi sampai menganggap kadang keluarga juga tidak penting. Ini bertolak belakang dengan hadis ini. Maka Nabi tahu, Nabi menanya, ada tidak keluarga yang tinggalkan? Fa akhbarnahu, kami beritahu. Nah, mendengar itu apa kata Rasul? Irji'u, kembalilah kamu sekalian kemana? Ila ahlikum, kepada keluarga kalian. Fa aqimu fihim, menetaplah bersama mereka. Fa aqimu fihim. Wa 'allimuhum, dan ajar mereka. Beri mereka ilmu. Wa muruhum, dan perintahkan mereka. Nah, kemudian diberi petunjuk oleh Nabi. Wa dzakara asya, karena banyak nasihat Nabi sebelum pulang ini, yang baru belajar ini, ada sebagian yang saya hafal, ada yang tidak saya hafal. Itu tidak tertangkap semuanya oleh sahabat, karena begitu banyak penjelasan Nabi sebelum ini sahabat yang menjadi murid beliau ini pulang ke kampung mereka. Nah, di antara yang diingat oleh Malik ibn al-Huwairis apa dah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, itu hadisnya itu. Jadi kisah tadi adalah sababul wurud dari hadis ini. Salatlah kamu sekalian sebagaimana kalian telah melihat saya salat. Selama 20 malam ini kan dengan Nabi. 20 hari itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah lihat beliau salat. Subuh bagaimana, zuhur bagaimana, asar bagaimana, maghrib bagaimana, isya bagaimana, mungkin juga qiyamnya bagaimana. Sudah dilihat. Nah, bagaimana kalian akan melakukannya? Ya sebagaimana yang kalian lihat, kalian salat seperti itu. Ini nasihat Nabi ketika melepas murid-murid beliau dari kalangan sahabat untuk pulang ke kampung. Nabi sudah menetaplah kamu sekalian, kata Nabi, di keluarga kalian, ajari mereka bagaimana beragama, perintahkan mereka. Nah, bagaimana caranya? Apa yang kamu lihat, ya lakukan begitu. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Fa idza hadaratis salat, apabila tiba waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang dari kamu azan. Azan itu tugas. Karena itu pesan terakhir Nabi, azan itu tidak boleh mengambil upah darinya. Nah, termasuk juga yang dibahas panjang oleh ulama, walaupun sekarang perlu dipertimbangkan lagi, yaitu mengambil upah dalam bentuk ujrah, ijarah atas apa? Atas imam.
Nah, atas keimaman. Kenapa? Karena dia kan akan beribadah juga. Nah, karena itu kalau kita kaji dari bab fikih, nanti kita sampai nanti ke sana, karena belum lagi ke situ, ya. Itu ujrah atas keimaman. Banyak ulama yang tidak setuju dengan itu. Kecuali kalau jasanya itu ditanggung oleh Baitul Mal, oleh kekayaan umat Islam secara keseluruhan yang dikelola oleh pemimpin Muslim di dalam negara Islam. Itu yang dibenarkan. Bagaimana kalau dibuat kontrak antara jamaah atau pengurus masjid dengan imam? Ini banyak sekarang ini, apalagi imam-imam tarawih tidak tanggung-tanggung sekarang. Imbalan yang dijanjikan itu, kadang ada yang belasan juta ya untuk mengimami 30 malam saja itu ya. Ya tentu kita dari sisi menghormati, harus menghormati. Kenapa? Karena beliau adalah orang-orang yang banyak sebagai orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Tapi betulkah? Kita belum sampai ke situ, tapi karena ada menyinggung perkara azan. Azan ini ada riwayat dari Nabi tegas memesankan jangan mengambil upah dari azan. Nah, bagaimana imam? Karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh ujrah, ijarah, membuat kontrak jasa, kecuali kalau negara memberikan bentuknya ata namanya, bukan kontrak jasa. Nah, berbeda dengan apa? Dengan mengajarkan Al-Quran, ta'alim, mengajarkan kajian-kajian fikih. Nah, itu ulama mengatakan boleh. Dan sebaik-baik jasa yang kamu ambil adalah engkau mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, termasuklah makanya di dalam perkara nikah, mahar boleh dengan mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia memberikan nilai jasa. Makanya ada sahabat yang dinikahkan oleh Nabi dengan seorang wanita dengan apa? Dengan Al-Quran yang dihafalnya, dia ajarkan kepada istrinya itu. Itu maharnya. Makanya ulama mengatakan apa saja yang mempunyai nilai boleh dijadikan mahar. Walaupun cincin dari besi sekalipun. Nah, cuma persoalannya jangan menjadi batasan tradisi semuanya seperangkat alat solat. Ya, kalaupun demikian bukan tidak sah-sah ya. Setidaknya ada penetapan mahar standar itu berapa? Ya, mahar misil namanya. So, kalau terjadi nikah tanpa penyebutan mahar, kemana standarnya akan dirujukkan? Nah, itu perlu mahar misil. Mahar misil itu biasanya dirujukkan kepada wanita yang menjadi kerabat dari istri tersebut, yang dekat dengan dia secara kedudukan dan penampilan seimbanglah. Nah, ke sana distandarkan. Jadi kalau ada orang menikah tanpa menyebut mahar, sah enggak? Sah. Terus maharnya bagaimana? Kembali ke mahar misil, mahar standar. Mahar misil kemana ukurannya? Dilihat wanita, keluarganya, kerabatnya yang seimbang dengan dia, umur, ya, kemudian dari sisi kecantikan, kedudukan, ya sudah. Nah, inilah standar maharnya itu. Kalau tidak disebutkan mahar di dalam akad. Nah, tapi kan kalau di kita kan jarang tidak disebutkan. Bahkan kalau tidak disebutkan bisa jadi saksi yang tidak mengerti mengatakan tidak sah tuh. Maharnya kok. Padahal mahar itu boleh disebut
boleh tidak disebut. Kalau tidak disebut, kembali ke mana? Gitu. Kepada mahar misil. Cuma mahar misil di Indonesia rumit itu mencarinya. Kenapa? Karena seluruhnya seperangkat alat solat saja.